permisi ya, siapa sih yang di dalam? Ini mau keluar, mau dikunci gudangnya, kata saya gitu lagi. Kok gak nyaut ya? Tapi masih kedengaran suara mandi. Gimana sih? Siapa sih? Aku buka gitu, saya kan agak kaget gitu ya. Kagetnya, kok gak ada siapa-siapa gitu ya. Ruangan itu satu kagetnya kayak ada bukan monster ya, orang besar gitu yang melingkupi barang di atas. Di posisinya udah dibaringkan sama teman rekan-rekan saya gitu ya, mungkin lama apa gimana gitu ya. Pas saya bangun lagi gini, bangun duduk ya, saya duduk belum mau bicara apa gimana ke teman-teman saya lirik lagi nih, posisinya kan duduk nih, saya lirik lagi gini, emang masih ngelingkup itu, masih ngelingkup. Di situ mungkin saya lebih ke takut, pasti lah takut ya. Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ade Akung. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan urusannya. Untuk obras kali ini kita ke rumah narasumber lagi. Dan kita ditemani oleh Teh Rani. Assalamualaikum Teh Rani. Waalaikumsalam. Dengar-dengar Teh Rani punya cerita mistis gitu di luar nalar. Ya sih, kalau dari luar nalar emang gak kepikiran ya kalau dalam kita ya akal sehat gitu. Dia bang di luar nalar. Terus sekarang mau apa sih yang mau diceritakan Teh Rani ini sekarang kisahnya mungkin saya pernah bertemu dengan sosok yang misterius gitu ya. Misteriusnya seperti sosok yang menjaga suatu ruangan gitu. Tempat itu. Sosoknya itu kayak apa sih Teh? Kalau sosoknya sendiri mungkin lebih jelasnya kayak apa ya? Seperti monster kalau di dalam gambaran ya, monster besar gitu. Cuman kalau ini seperti sosok yang melingkup suatu ruangan gitu. Dan mau tahu ceritanya? Simak cerita berikut. Nah, sekarang Teh Rani dari mana? Kita agak tahu gitu, daerah sini daerah mana gitu. Kalau daerah sini mungkin tepatnya di Cianjur ya. Cianjur. Kalau lebih tepatnya juga Cipanas, Simpang Cipanas ya. Terus yang mau diceritakan Teh Rani itu pas di mana gitu? Kisah saya mungkin dari 5 tahun ke belakang ya kalau masalah ini. Soalnya belum pernah ketemu kembali gitu ya. 5 tahun dari sekarang gitu. Pas waktu saya lagi bekerja. Itu di daerah mana Teh? Kalau daerahnya mungkin daerah Cipanas ya. Oh, daerah ya, Cipanas. Masih dekat. Terus gimana? Kalau dari segi ceritanya ya, sebenarnya seperti kayak bohong gitu ya. Maksudnya kayak bohong itu pas suatu saat kan saya lagi bukan senang ya, kalau lagi masa-masa remaja itu kan
lagi semangatnya ya kayak bekerja, terus kayak hal-hal apapun lah ya. Iya. Waktu itu saya tuh lagi benar-benar semangat bekerja. Pada saat itu kemudian ada suatu kejadian ya, pas lagi kegiatan bekerja seperti biasanya, ada suatu rumah terbengkalai kalau bisa dibilang. Dalam suatu perusahaan itu kan biasanya tempatnya utuh gitu ya, cuman suatu gedung saja. Cuman waktu pas saya bekerja itu gedungnya itu ada tempat terbengkalai. Jadi di samping perusahaan ada tempat terbengkalai gitu. Pas saya bekerja mungkin dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan gitu ya, tempat itu dijadikan tempat penyimpanan Kayak atau gudang gitu. ya gudang kayak gitu, tempat penyimpanan itu. Nah, yang saya lagi herannya gitu ya, tempat itu malah dipercayakan sama saya. Padahal kan pertama saya masih orang baru gitu ya, kok tempat itu langsung dipercayakan sama saya. Saya nggak ngerti atau gimana gitu ya, bisa langsung percaya gitu sama orang baru. Mungkin di situ saya nggak ada curiga atau apa. Oh, jadi Terani itu baru gak kerja di Iya. sana? Waktu kurun paling 2 bulan gitu. 2 bulanan. Ya, udah langsung dipercayakan gudang gitu, gudang sebesar, kalau ini mungkin berapa ya? 2 lantai. 2 lantai. Kayak ruko gitu lah. Iya. Tapi gudang, hanya gudang. gudang. Hanya gudang waktu itu. Jadi saya tuh tiap hari mondar-mandir, biasa cek barang, barang masuk, barang keluar, ngerapihin barang gitu. Pokoknya proses semua dalam kegiatan gedung terbengkalai itu ya saya yang urus gitu, dari mulai nol gitu, mulai Datang barang gitu, sampai packing. Iya. Terus itu dari saya yang urus semua. itu pas di gudang tersebut banyak yang kerja apa gimana gitu? Justru itu yang saya nggak kepikiran gitu ya, yang kerja itu cuman ditugaskan hanya orang baru, saya dan rekan saya, 2 orang gitu. 2 orang? Terus yang lainnya lagi perempuan, nggak ada laki-laki gitu. Paling laki-laki cuman pas lagi angkut barang aja gitu ya, angkut barang atau keluar barang gitu ya. Kalau cuman ngecek apa, periksa, saya yang bertanggung jawab gitu. Keanehannya itu pasti cuman saya berpikir mungkin emang kepercayaan aja gitu ya. Nah di situ sih saya nggak ada nggak ada kecurigaan atau apa. Cuman suatu saat nih yang heran nih ya, kalau jam 4 sore itu orang-orang itu nggak pernah berani ke sana. Jam 4 sore ya kan waktu kerja itu berapa jam ya? Masuknya jam berapa tuh? Kalau shiftnya sih 8 jam ya. Oh, di shift. Ya, 8 jam. Cuman ada 3 shift sama yang sore gitu ya. Jadi nyampe jam berapa? Jam 10 malam. Nah, di situ kalau jam 4 itu udah nggak ada yang berani masuk ke situ tuh. Yang saya nggak ngerti gitu ya. Iya. Cuman kalau saya sih nggak aneh, berpikiran Macam-macam berprasangka lah. apa Iya. gitu ya, enggak. Ya udahlah. Biasa aja gitu. Mungkin nggak mau atau males atau Nah. gimana gitu ya. Di situ waktu itu suatu kejadian ya, pas saya tuh, kalau kata orang Sunda itu ngelayad ya. Ngelayad. Jadi masa sih, kayak kata orang sih emang ada bisik-bisik, abas tuh kalau jam 4 nggak boleh ke situ ya. Iya. Katanya jam 4 ke bawah nggak boleh ke situ. Masa sih, kata saya. Masa saya nggak percaya gitu, bukan nggak percaya tapi emang mustahil gitu ya kalau dibilang kayak gitu. Pas itu kalau nggak salah mau maghrib waktu itu ada kejadian, customer mau barang tertentu gitu ya. Terus barangnya di toko stoknya kosong, berarti harus ke gudang dulu ya. Saya tuh 5:30 mau maghrib, jamnya 5:30 gitu, masuklah ke sana. Kan emang saya yang pegang kunci ya, pegang apapun. 5:30 lagi
milih-milih barang lagi milih gitu. Itu suara kaki tuh yang masuk ke WC ya, kan di belakang di pinggirnya itu ada WC. Oh, tumben nih kata saya, jam segini ada yang masuk kata saya. Ya udahlah kata saya. Terus kan masih kuncinya masih pegang saya tuh ya. Oh masih masuk, tuh kok lama banget ya kata saya. Di WC-nya kok lama banget. Udah tuh ditungguin aja kata saya, kan mau saya kunci lagi tuh gudangnya ya. Kok nggak keluar gitu ya, saya pikir apa udah keluar, tapi belum keluar kalau kata saya sih. Emang itu keluar itu emang satu arah gitu. Satu arah. Oh. Jadi pas lagi kayak apa ya, ruangannya sejajar gitu, 2 ruangan. Terus di paling ujung WC gitu. Jadi kalau misalkan mau ke WC itu kan pasti duluan ke gudang ya. Iya. Jadi saya tuh tungguin tuh yang apa sih, yang keluar ke WC, saya soalnya mau kunci lagi tuh tempat itu gitu ya. Oh kok nggak keluar kata saya, ketok tuh sekali. Siapa nih dalam mau keluar nih, saya mau kunci lagi gitu. Kok nggak nyaut ya kata saya. Saya tungguin aja, mungkin lagi apa ya, lagi susah apalagi apa gitu ya pikirannya. Kok nggak nyaut ya, 2 kali tuh saya ketuk. Siapa nih dalam? Gak nyaut lagi. Nah saya tuh kan penasaran ya. Dibukalah itu. Loh kok gak ada siapa-siapa kata saya pas dibuka tuh. Kok heran gitu ya, gak ada siapa-siapa ya. Ya udah, mungkin pikiran saya mungkin udah keluar nih, udah keluar kata saya. Tadi pas masuknya denger ya ada orang gitu. Pas masuknya tuh denger ada orang, terus emang masuk gitu. Gimana sih langkah kaki ya. Emang terus ada jejaknya juga gitu yang nggak saya mungkin kalau saya sih mungkin itu mah emang udah keluar aja gitu ya. Ya udahlah, gak itu pas itu langsung saya nggak ada pikiran negatif apalah gitu. Benci lagi itu udah. Terus saya nggak bilang tuh sama teman-teman saya apa gitu, takutnya ya mereka tuh berpikiran yang negatif gitu ya. Ya udahlah, mungkin udah keluar kata saya. Udah situ sih biasa kalau ini pulang kayak gitu, nggak ada keanehan yang mengganjal gitu ya. Cuman di hari berikutnya gitu lagi nih, gitunya lagi mungkin lebih keparah ya. Keparahnya gini, saya tuh kan dalam setiap hari tuh nggak setiap hari ya, berapa hari sekali gitu ya, pasti ada barang masuk tuh banyak, biasanya harus seharian full tuh ya. Ininya apa sih, beresinnya, ceknya gimana gitu, groupingnya. Nah pas itu pagi-pagi kalau nggak salah itu ba'da duhur deh, masih siang terang-terangan gitu ya. Biasa tuh lagi beres cek sendiri, malahan saya minta nemenin teman-teman saya malah pada nggak mau ya. Ya udahlah sendiri aja gitu. Tempatnya itu gelap gitu enggak? Kalau tempat sih enggak, bukan gelap, kayak lembab ya. Lembab gitu. Lembab kali. Kalau gelap enggak sih, karena kan lampu kali ya. Kalau di toko-toko besar kan lampu ini ya. Pasti terang lah gitu. Pastilah. Cuman lebih ke lembab. Tempat-tempatnya lembab sih, soalnya barang-barang juga kayak basah gitu ya. Kalau ini. Terus pas datang barangnya itu ada jam-jam tertentu gak gitu? Maksudnya misalkan pagi terus nanti datang lagi malam gitu, enggak? Atau gimana? Iya sih, tergantung pengiriman sih kalau masalah itu. Tergantung. Tergantung mungkin dari pusatnya ada kendala atau. Tapi kalau dari pusatnya sih pagi masuk nih ke toko, ada kendala mungkin dari toko yang lain atau gimana, kan mungkin berkeliling juga ya. Si yang nganter ekspedisinya itu. Jadi pas malam itu emang nggak ada kegiatan di gudang itu? Udah nggak ada sih sebenarnya. Emang kalau udah jam 4 jam 5 itu sebenarnya ya udah nggak boleh ke gudang sih sebenarnya. Oh gitu. Maksudnya bukan nggak boleh apa ya, karena mungkin udah gelap kali ya. Jadi udahlah, aktivitas di gudang tuh udah aja hentikan gitu ya. Kalau misalkan gitu udah aja kita yang kalau misalkan jualan atau apa, udahlah yang di depan aja gitu ya. Emangnya sih kalau gitu, kecuali emang bener-bener kepepet atau permintaan customernya banyak nih, udah baru kita ke gudang lagi gitu.
kalau masalah itu. Pas waktu itu ya, saya tuh nggak pernah kepikiran hal-hal negatif atau gimana sih. Mungkin karena emang bukan nggak percaya ya, lebih ke nggak ngerti mungkin ya. kalau percaya sih percaya, emang ada sih hal-hal gitu, cuma lebih nggak ngerti kali ya, di luar logika kali ya. Ya udahlah, selesai. Pas waktu udah hari yang kemarin ya, kemarin itu mungkin hari selanjutnya lagi beres-beres gitu biasa, cek segala rupa, ba'da duhur waktu itu kan biasa ya sholat gitu ya, ada jam istirahat sama ya itu ada langkah kaki gitu, siapa lagi nih jam segini, mungkin ada yang mau sholat kata saya, pikiran saya, oh ada teman kata saya, mungkin mau sholat apa gimana gitu. Emang di dalam gudang itu ada tempat musola gitu? Nggak ada, cuman ada WC mungkin ya. Mungkin kalau pikiran saya sih suka gini kan, karyawan sebanyak itu ya, WC cuman ada 3 kalau nggak salah ya. Jadi mungkin kebelet atau gimana gitu, jadi masuk ke gudang yang ini nih WC-nya gitu. Ya udah saya tungguin lagi tuh, saya tungguin, oh dia mandi kan, saya kok mandi ya, ya udahlah mungkin emang capek apa gimana, kegerahan gitu ya, mandi gitu. Ya udahlah, saya juga beres-beres lagi nih, tanggung kata saya, tanggung diberesin lagi. Udah tuh beres-beres, udah beres tuh, cek segala rupa, kunci lah itu, dikunci loh yang tempat satunya. Loh, kok saya tungguin kok masih nggak ada kata saya, apa udah keluar, tapi kan belum kedengeran keluar kata saya, kan tadi lagi mandi tuh. Nah ya udahlah kata saya, diketuk lagi tuh sama saya, permisi ya, siapa sih yang di dalam, ini mau keluar, mau dikunci gudangnya kata saya gitu lagi. Kok nggak nyaut ya, tapi masih kedengaran suara mandi gimana sih, suara air pakai air gayung gitu. Iya gitu. Ya udah masih kan, mungkin kata saya masih tuh, masih mandi, mungkin lagi tanggung apa gimana, nggak nyaut kata saya. Ya udahlah, saya tungguin tuh, ada sekitar 5 menit kali ya saya nunggu itu kan. Waktu itu posisinya kalau nggak salah apa ya, lagi cek gitu ya, lagi ya apa sih namanya, lagi lihat data gitu ya, data bener enggak apa gimana. Kok udah lama masih nggak keluar kata saya, ini anak siapa sih, kan jengkel gitu ya saya. Kan waktu istirahat saya kepotong gitu ya maksudnya. Udah lama-lama saya mau sholat atau mau gimana gitu, ini masih nungguin harus kunci gudang kata saya, gimana ini. Ya udahlah kata saya, ketuk lagi tuh, siapa sih di dalam, saya mau keluar nih, mau kunci katanya. Gak nyaut, masa sih nggak nyaut terus kata saya. Udah tuh emang dasar saya dulu ya, bukan panik atau gimana ya, jengkel gitu ya, kesel nungguin gitu. Sama apa sih, kan pakai sepatu ya, saya tuh bukan didobrak ya, ditendang gitu ya si pintunya. Siapa sih, aku buka gitu, saya kan agak kaget gitu ya, kagetnya kok nggak ada siapa-siapa gitu ya, tapi kan tadi ada yang mandi gitu ya. Terus yang mandinya siapa, ya udah mungkin apa di apa sih, di tetangga gitu ya kata saya, ya pikirannya apa di tetangga ya yang mandinya kata saya kan ya. Tapi pas masuknya itu Terani lihat apa enggak sih kalau masalah itu, cuman dengar pas di WC itu ada kayak orang mandi gitu. Mandi gimana sih, mandi yang air gitu, air gemercik gimana sih gitu. Agak panik sih dari situ. Apa gimana ya, udah tuh buru-buru saya. Emang posisinya emang lagi buru-buru juga sih ya, buru-buru tuh, yaudahlah kata saya. Udah nggak kepikiran apa saya sih, udah aja kunci ruangan itu, gudang itu ya, rumah sih bentuknya rumah ya, bentuknya kayak rumah. Udah tuh biasa ya sholat kayak gitu. Nah saya tuh kan emang bukan kepikiran ya, penasaran gitu ya. sama senior saya gitu, bertanya kok di situ
nggak pernah ada yang mau masuk gitu ya. Apa gimana gitu. Emang kenapa gitu sih. Enggak, cuma nanya aja ya, cuman penasaran gitu. Kok pada bilang aneh-aneh gitu, nggak boleh inilah, nggak boleh gitulah. Emang sih suka yang kayak gitu ya, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu katanya. Saya bertanya tuh sama senior saya, udah nggak usah didengerin katanya gitu. Bilangnya Emang mitosnya kata orang-orang yang udah lama itu apaan sih? ya, mitosnya sih kalau misalkan masuk itu assalamualaikum lah. Emang sih kalau gitu sih emang kepikiran sih sama saya juga ya. Kalau assalamualaikum kayak gitu sih emang harus kali ya. Iya. Kalau ke suatu ruangan apa gimana, mitosnya gitu assalamualaikum, atau kayak jampe-jampe katanya apa ya, nggak ngerti sih saya juga. Jampe-jampe apa gitu, saya jampe-jampe harupat gitu. Nggak ngerti sih ya kalau masalah itu. Tapi setidaknya kalau masuk itu harus ucapin salam dulu. Saya ucapin salam kayak permisi mau masuk, apa numpang lewat kayak gitu ya. Bukan nggak percaya, masa sih kata saya ya, nggak masuk akal gitu kalau dibilang kayak gitu. Ya udahlah kata saya. Tapi ternyata itu ngobrol gak ke teman-teman bahwa ada kejadian kemarin kayak gitu-gitu? Sebenarnya sih saya pengen pengen ngomong gitu, pengen gimana. Cuman saya waktu itu berpikirnya kayak gini nih. Gak ada yang nemenin di bidang tersebut. Gak ada yang nemenin. Otomatis kan pada takut gitu ya. Iya. Kalau saya cerita kan justru teman-teman saya itu yang bilang mitos-mitos kayak gitu ya. Jadi kalau saya cerita kayaknya nggak bakalan bermanfaat gitu sama saya. Iya. Lalu ada kejadian apa lagi sih? Sebenarnya sih berturut-turut ya waktu itu beberapa hari kayak gitu. Cuman mungkin saya lebih ke positif kali ya, positif aja lah, ya udahlah. Mungkin siapa gitu ya, mungkin siapa. Terus yang waktu itu kendalanya lebih ke apa ya? Pas ke hari terakhir tuh, kalau nggak salah besoknya saya tuh libur kalau nggak salah. Saya terakhir waktu itu kerja biasa seperti biasa. Itu pagi-pagi sekali kalau nggak salah, pagi-pagi gitu. Hujan, lagi hujan gitu, hujan gemercik gitu kayak gitu, hujan gemercik. Kan ada jendela gitu ya, sama kan namanya juga rumah gitu ya, jendela gitu, saya suka buka-bukain kayak gitu. Pas lagi beresin gitu ya, bukan beresin, beres-beres gitu, mau ngambil gitu, kayak angin, gimana sih angin ya, angin gitu, angin semeliwir gitu lewat ya. Angin kayak gitu tuh. Kok angin ya, kata saya, apa mungkin karena cuacanya hujan, kata saya, angin. Padahal di gudang tersebut tertutup gitu ya. Iya, tertutup. Ada jendela juga nggak dibuka gitu. Jadi cuman cahaya aja gitu, jendelanya fungsi nggak dibuka. Wah, angin ya, kata saya. Angin dari mana? Nah, di situ udah agak masa sih, kata saya, mitos-mitos kayak gitu. Nah, udah ada bermunculan di benak saya tuh. Udah ada perasaan yang aneh lah gitu. Aneh lah kayak gitu, aneh. Kata saya, kok ada angin ya, padahal kan nggak ada celah-celah buat angin. Kalau kata saya, apa pikiran saya, apa lagi karena emang lagi hujan gitu ya, jadi ada angin salah-salah mungkin gitu. Situ ya udahlah, masih enjoy itu dengan kerjaan. Terus kayak gimana ya, kayak suasana malam gimana sih, sepi banget. Emang itu pas kerja malam atau gimana? Pagi-pagi. Oh, pagi. Sekitar jam 9 lah, kalau ini jam 9-an gitu. Udah masuk tuh kan. Kok kayak kata saya ini sepi kan, padahal kan tempat saya bekerja itu musik ya, musik kayak gitu kan ramai gitu ya. Kok ini sepi ya? Apalagi mati lampu di bawah, tapi nyala, kata saya. Apalagi dibenerin gitu ya. Cuman ya udahlah, positif gitu ya, positif aja. Pas itu kesepi ya, udah tuh nggak ada pikiran apa gitu ya. Mau ngecek tuh ke bawah ya, kata saya, mungkin ada apa briefing apa gimana gitu. Ngecek tuh keluar dulu tuh saya tuh ya, tapi posisinya belum diberesin apa gimana gitu ya. Keluar, oh enggak sih, masih banyak orang, kata saya. Tapi kalau di dalam sepi banget ya, kata saya. Ya udahlah, mungkin nggak kedengeran kalau ke dalam, kata saya.
masuk lagi tuh. Gak ngertinya pas lagi saya masuk itu kayak apa ya, kayak masuk ke apa ya, masuk ke lorong gitu ya. Gimana sih lorongnya? Gelap Kata saya itu gimana? agak kejauh gitu ya, lebih kejauh gitu, jauh kayak sepi sunyi gimana sih ya, sunyi gitu, sepi, emang pasti lembab ya. Oh gitu ya kata saya, mungkin hanya perasaan kata saya. Masuk tuh, kok agak lama ya kata saya, ini kan perasaan dikit gitu ya tempatnya, kok lama banget kata saya. Pikiran udah agak sebenarnya udah agak curiga gitu ya, apa ya, ya udahlah kata saya, lanjutin aja nih, soalnya emang lagi butuh kata saya, butuh barangnya Bu. Masuk tuh, jalan kok lama banget. Pas lagi saya buka pintu tuh ya, buka pintu ruangan gudangnya ya, pas ruangan itu satu kagetnya kayak ada bukan monster ya, orang besar gitu yang melingkupi barang di atas. Kayak apa ya, orangnya tuh hitam pekat. Saya juga nggak ngerti sih apa gitu ya, hitam pekat, kayak digendong gitu. Kalau nggak ini mah si barang itu kayak digendong, kayak di depan gitu. Iya gitu, kayak ngerangkul gitu ya. Saya tuh di situ shock gimana sih, shock. Nggak bisa jalan, nggak bisa apa gitu ya, gini aja. Saya itu apa gitu kata saya. Di situ udah kayak mau pingsan apa gimana gitu ya. Orang meringkup hitam pekat, melingkup besar, pokoknya barang itu semua ketutup kan. Jadi posisinya barang terus ada lorong gitu, kayak gini nih, saya lorong di depan gini, jadi posisinya ini semua ya, ini ruangan ketutup semua. Di situ benar-benar saya kaget. Nah dari situ saya nggak bisa ngapa-ngapain. Udah di situ nggak tahu lah kejadiannya, nggak tahu gimana itu. Saya mungkin lebih ke pingsan kali ya, kayak gitu. Pingsan soalnya nggak ngerti, mungkin nggak shock apa gimana gitu. Udah di situ saya mungkin lebih ke, kata teman saya sih hampir 2 jaman ya saya pingsan. Di situ mungkin saya lebih ke tadi apa ya, pas bangun tadi apa ya, terus saya lirik lagi nih tempat itu ya, kan tempat saya dibaringkan tuh berpinggiran dengan tempatnya itu. Saya lirik lagi, ternyata emang si gudang itu ya, dalam penglihatan saya dilingkup, masih dilingkup itu. Masih dilingkup. Tapi ada yang nemuin Teh Rani gak gitu? Iya. Oh ada. Saya tuh posisinya udah dibaringkan sama teman rekan-rekan saya gitu ya, mungkin lama apa gimana gitu ya. Pas saya bangun lagi gini, bangun duduk ya, saya duduk, belum mau bicara apa gimana ke teman-teman saya lirik lagi nih, posisinya kan duduk nih, saya lirik lagi gini, emang masih ngelingkup itu. Masih ada. Masih ngelingkup. Di situ mungkin saya lebih ke takut, pasti lah takut ya. Tapi teman-teman tuh nggak lihat gitu. Nggak ada yang saya cerita sih, nggak ada yang lihat apa gimana. Ya udah di situ saya diam gitu. Itu baru seumur hidup saya baru mengalami kayak gitu ya. Tapi nggak sempat ke temannya gitu, itu lihat itu ada apaan gitu? Enggak sih, saya nggak pernah cerita ke teman-teman saya gitu ya. Saya cuman gini ceritanya. Maksudnya ke yang nemenin Teh Rani pas waktu pingsan itu. Nah yang saya nggak ngerti juga tuh ya, kata teman saya tuh saya nggak pingsan katanya. Saya tuh kayak lebih ke berdiri enggak, tiduran enggak, kayak lemes kayak gitu pas nemuin saya tuh ya.
Tapi dalam pikiran saya tuh saya tuh pingsan gitu. Tapi pas teman saya yang nemuin saya itu katanya saya nggak pingsan, emang dia yang bawa saya gitu buat istirahat, mungkin karena teman saya mungkin capek gitu ya apa gimana. Jadi mungkin teman saya nggak berpikiran apa-apa, saya juga nggak bilang ada apa, ada gimana. Soalnya kalau dalam pikiran saya ini belum terbukti loh, belum terbukti dalam secara logika atau gimana gitu. Jadi saya nggak bilang ke teman-teman saya gitu posisinya. Pas waktu itu mungkin saya lebih izin pulang kali ya. Yaudah saya mau pulang. Waktu itu mungkin saya lebih ke izin pulang, dan ya sih alhamdulillah sih dikasih izin juga. Mungkin udah lihat kondisi saya yang lemes kayak gitu ya, lemes. Ya udahlah pulang aja kata atasan saya. Pulang. Di perjalanan pulang sih sebenarnya nggak apa-apa, malah saya diantarin sama temen saya ya, diantarin tuh sampai rumah, diantarin. Takut kalau masih suara-suara gitu kayak gemerci gitu, masih ada, cuman saya lebih ke ya udahlah diam saja lah, mungkin itu emang ada atau gimana gitu. Dan sekarang udah berhenti kerja. Udah berhenti kerja. Apa sih yang mau diambil hikmah dari cerita ini, dari kejadian dari awal sampai akhir? Mungkin hikmahnya saya tuh lebih ke kita ya, saya terutama saya lebih ke banyak berdoa dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terhindar dari gangguan jin dan syaitan ya, kayak gitu. Dan saya sudah cerita obras kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila mana ada pengalaman horor ataupun saat pendakian, bisa kirim email ke kita ataupun DM ke IG saya. Dan Teh Rani, terima kasih sudah mengizinkan kami datang ke sini dan sudah merepotkan juga. Dan saya Ade Akung pamit undur diri bersama narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.